Tabrakan beruntun terjadi lagi di ruas Jalan Tol Cipularang kilometer 92 Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Minggu malam. Kecelakaan ini melibatkan 17 kendaraan dan mengakibatkan 4 orang terluka berat. Menurut PT Jasa Marga, kecelakaan diduga terjadi akibat rem bus yang mengalami blong. Bus laju Prima yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta tiba-tiba hilang kendali. Kondisi arus lalu lintas yang sedang padat membuat bus langsung menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Sejak tahun 2011, 7 kecelakaan besar terjadi di ruas tol Cipularang, tepatnya di kilometer 90 hingga 100. 7 kecelakaan besar tersebut juga menyedot perhatian publik. Kecelakaan paling menghebohkan terjadi pada tahun 2011 yang melibatkan mobil pedangdut Saipul Jamil. Sang istri, Virginia Anggraini, seketika tewas di lokasi kejadian. Kala itu, mobil Saipul Jamil melintas di kilometer 96-500, wilayah Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Saipul membawa keluarga dan hendak bertolak dari Bandung menuju Jakarta usai merayakan Hari Raya Idul Fitri, mengalami kecelakaan tunggal. Mobilnya tiba-tiba oleng ke kanan, membentur pembatas jalan dan terseret hingga 30 meter. Kecelakaan besar lainnya terjadi pada tahun 2017 dan 2019. Dari kedua kecelakaan beruntun itu, sebanyak total 8 orang dilaporkan tewas dan hampir 40 orang lainnya terluka. Ya, sahabat RTV, kontur jalan yang menurun dengan tikungan tajam di kilometer 90 hingga 100 tol Cipularang arah Jakarta diduga menjadi pemicu banyak kecelakaan di sana. Nah, mari kita lihat gambaran topografinya. Ya, sahabat RTV, Jalan Tol Cikampek Purwakarta Padalarang atau Cipularang ini merupakan tol penghubung Kabupaten Purwakarta dan Bandung, Jawa Barat. Kemudian kalau kita melihat ini sahabat RTV ya, tol Cipularang ini membelah pegunungan di timur Jatiluhur hingga membuat kontur jalan tol ini curam. Tol Cipularang berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, sedangkan tol yang mengarah Jakarta atau Cikampek ini berada hanya di kisaran 60 meter dari permukaan laut. Arti tanjakan dan juga turunan di kilometer 90 hingga 100 ini dituding menjadi penyebab kecelakaan. Jalan landai yang menurun disebut membuat sopir lengah dan sering melaju dengan kecepatan tinggi. Dan tidak hanya menurun, di kilometer 97 dan 96 juga ada tikungan tajam yang sering tidak diantisipasi oleh para pengemudi. Dan sahabat RTV, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan seringnya terjadi kecelakaan di tol Cipularang kilometer 90 hingga 100 dan membuat ruas tol ini dibilang angker, kita akan mengetahui apa yang sebenarnya membuat tol ini rawan kecelakaan. Kita akan membahasnya dengan pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung, Bapak Sony Sulaksono. Halo, selamat siang Pak Sony. Ya, selamat siang. Ya, Pak Sony, kalau kita bicara tentang tol Cipularang, ini kecelakaan di tol Cipularang kilometer 90 hingga 100 ini kan sudah sering terjadi. Kali ini kilometer 92 dan melibatkan 17 kendaraan. Kalau Bapak melihat ada faktor teknis tidak Pak yang menyebabkan tol ini menjadi rawan kecelakaan Pak? Kalau melihat dari sisi geometriknya, sebenarnya jalan tol itu sudah didesain dengan spesifikasi geometrik yang cukup ketat, khususnya tentang kemiringan. Ya, itu maksimum kemiringan itu ada standarnya, ada nilai tertentu yang tidak boleh dilewati, dan itu hampir semua jalan tol mengikuti itu. Ya, jadi saya kira kalau penyebab jalan tol itu menjadi jalan yang rawan kecelakaan karena kondisi geometriknya, saya kira tidak. Ya, nah di sini lebih banyak karena faktor kendaraannya dan faktor pengemudinya seperti itu. Ya, nah kejadian yang 92 mungkin lebih banyak kedua faktor tersebut, ya, kondisi kendaraannya dan juga pengemudinya. Nah, tapi kalau dilihat dari topografi jalan yang menurun, apakah juga bisa menjadi penyebab dari kecelakaan ini, Pak?
Kita lihat jalannya itu relatif menurun ya ke arah Jakarta ya, dan itu memang cukup panjang turunannya ya seperti itu. Tapi kalau kita melihat kecelakaan-kecelakaan yang terjadi sebelumnya juga ya, itu memang lebih disebabkan karena pada saat kondisi menurun kendaraannya ngebut ya, itu yang menjadi salah satu penyebab kecelakaannya ya. Kemudian kalau kita lihat dari kecelakaan yang terjadi di kilometer 92 kemarin ya, itu penyebabnya adalah bis ya, tapi bis itu bisa menyebabkan sampai 17 kendaraan di depannya bertabrakan, berarti kan impact-nya kan besar sekali. Ya, kalau dalam kondisi kecepatannya tidak terlalu kencang, impact-nya tidak akan sebesar itu. Jadi ada dua kemungkinan ya, kendaraannya melaju dengan cepat ya, dan yang kedua juga beban dari kendaraan tersebut cukup besar sehingga memberikan impact yang cukup besar ya, menabrak sampai 17 kendaraan. Berarti faktor lokasi yang rawan ini bukan masalah jalannya ya Pak, tapi lebih ke faktor lain? Nah di jalan tol, yang saya katakan tadi, jalan tol sudah dibangun dengan standar yang cukup tinggi, jauh lebih tinggi dari jalan arteri. Jadi penyebab karena faktor jalan relatif kecil. Jadi lebih selama ini kalau lihat dari trek kecelakaan yang ada, itu lebih banyak disebabkan dari kondisi orang dan kendaraannya. Ya, baik tadi orangnya karena terledor, ya, kendaraannya tidak laik, ya, remnya rusak atau apa, ya, bisa atau kombinasi keduanya. Oke baik, terima kasih Bapak Sony Sulaksono, pakar transportasi dari Fakultas Teknik Sipil ITB, sudah bergabung di Lensa Indonesia siang hari ini.